Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul proyek Terniti Aplikasi Kolaborasi dan Komunikasi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri, Lutfi Alam Perdana, dengan NIM 434241052. Saya Dava Eka Sujianto dengan NIM 434241004. Dan saya Nisa Putra Masari dengan NIM 434241020. Saya Kayla Dita Pramudya dengan NIM 434241028. 2, 3. Di dunia perkuliahan saat ini pasti teman-teman nggak asing ya dengan namanya kerja kelompok ataupun komunikasi. Nah, di dalam kerja kelompok tersebut pasti kan ada beberapa problem yang sering dialami teman-teman. Contohnya kayak tugas yang numpuk, deadline yang nggak teratur, dan juga komunikasinya kurang efektif. Nah, maka dari itu kita memberikan solusi sebuah aplikasi bernama Learnity yang ditujukan untuk selesaikan masalah-masalah dari komunikasi tersebut. Next. Nah, di latar belakang ini pasti kan teman-teman pernah mengalami masalah teknis. Contohnya kayak komunikasi yang tercecer, banyak from, kemudian deadline sering terlewat, sudah berantakan, kayak gitu kan. Dan pasti juga ada masalah emosional. Yang pertama kayak dominasi anggota tertentu, free reading, terus konflik tidak disampaikan, fenomena growth head, kayak misal teman-teman yang suka menjat satu sama lain atau yang menggunakan bahasa-bahasa kasar seperti itu. Nah, di sini kita memberikan solusi membuat aplikasi all-in-one platform yang bernama Learnity. Nah, di sini kita bisa ada chat dan forum terstruktur. Nah, di situ fiturnya adalah kita setiap ngechat itu ada fitur AI. Untuk apa? Untuk memfilter bahasa-bahasa yang kasar. Nah, misal kita ada ngetik nih, oh kerjaanmu jelek gitu. Nanti ada AI yang contohnya kayak kerjamu udah bagus kok, tinggal dirapiin lagi, nah kayak gitu. Terus ada task dan role management. Nah, di sini kita ada role manajemennya seperti ada ketua kelompok, kemudian ada ketua subtim dan ada anggota. Nah, kemudian ada file repository dan version control. Nah, di sini juga ada file yang tempat untuk mengumpulkan file tersebut dan bakal terintegrasi dengan Google Drive. Dan juga ada kalender dan reminder. Di situ ada kalender yang otomatis mengingatkan kita untuk deadline-nya itu kapan aja gitu. Kemudian ada gamifikasi dan motivasi. Nah, ketika kita aktif dalam berkontribusi di situ, kita bisa mendapatkan poin. Nah, di situ ada kayak contoh kita mengerjakan tugas KPL. Nah, ketika selesai kita dapat poin. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misal yang paling banyak poinnya, dia akan menjadi top leaderboard. Next. Nah, ini adalah sekilas dari desain sistem kita. Kita menggunakan fonts plus Jakarta Sun dengan detail seperti ini. Itu H1 40px, bold dan lain-lain. Kemudian untuk button kita menggunakan warna biru muda. Dan untuk yang pasifnya atau yang aktifnya itu menggunakan biru muda yang lebih transparan. Kemudian ada navigasi. Di navigasi tersebut ada yang kita juga menggunakan warna biru sebagai warna utama. Nah, kemudian untuk warna color palette-nya kita menggunakan tiga warna. Yang pertama ada primary color warna biru, dan secondary color warna ungu, dan yang warna ketiga kita menggunakan warna emas atau kuning. Nah, kemudian ada drop down. Kita menggunakan drop down yang seperti bisa diklik-klik kayak gitu ya. Kemudian dari logo kita simbolnya adalah jabat tangan, yang artinya kolaborasi kayak gitu. Next. Oke, untuk sekilas persona kita menggunakan role dari ketua tim. Jadi nanti di demo pada akhir video kita menggunakan role dari ketua tim. Oke, lanjut. Nah, ini adalah low fidelity dari kita. Next. Nah, kemudian ini ada high fidelity, yang dimana kita menggunakan konsep yang mungkin minimalis dan juga modern seperti itu. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke demo. 3. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang demo dari prototipe Figma kami. Yang pertama yaitu demo tentang halaman dashboardnya. Di halaman dashboard dari proyek kami itu di atas bisa dilihat ada navigasi untuk menuju profil pengguna.
diberikan sebuah foto penggunanya, terus ada nama penggunanya dan ada teks kecil untuk menyapa penggunanya sesuai dengan jamnya sekarang. Terus di sebelah kanan ada tombol untuk menuju notifikasi pengguna. Terus nanti di bawah ini juga disediakan navigasi untuk berpindah di setiap halamannya. Nah, untuk di isinya sendiri, untuk di dashboard ini kami menyediakan ada navbar search. Ini buat mencari tugas-tugasnya untuk pengguna tersebut. Terus habis itu di sini ada tim project. Terus di bawahnya tim project ada tugas dari pengguna tersebut. Di sini juga kalau kita masuk di tugasnya dulu, di sini kita menyediakan tanggal hari ini. Terus untuk bagian yang semua yang sudah selesai, yang masih berjalan dan yang di cancel. Terus ke atas, di sini ada project dari pengguna ini. Jadi pengguna ini tergabung sekarang dalam 3 project. Terus jika di ke atas lagi ini notification. Kita masuk ke halaman notifikasi dulu. Nah, di notifikasi ini nanti pengguna akan menerima notifikasi-notifikasi seperti project deadline, terus habis itu ada mention, dan ketika pengguna tersebut ditambahkan ke project baru. Selain itu kita juga ada klasifikasi untuk notifikasinya. Ada dari mention, terus ada deadline, ada tugas, tim, dokumen, dan juga ya dokumen. Terus kita bisa kembali lagi ke dashboard. Lalu masuk ke UI berikutnya, yaitu kita untuk tim projectnya kita bisa antara join atau kita membuat project kita sendiri. Jadi kalau kita klik join, aplikasi akan meminta pengguna untuk memasukkan kode dari tim yang akan dimasukkan. Jadi kode ini tuh bisa didapatkan dari kelompok lain yang udah ada kelompoknya. Jadi mereka penggunanya bisa minta kodenya apa, terus bisa masukin ke sini. Terus kembali lagi. Selain kita bisa gabung, kita juga bisa membuat kelompok kita sendiri atau project kita sendiri dengan tombol add di sini. Di sini pengguna akan memasukkan nama proyeknya, terus deskripsinya, dan di sini untuk anggota proyeknya awalnya hanya pengguna itu sendiri. Terus bisa klik tambah pengguna untuk memasukkan nama dari pengguna yang udah terdaftar di aplikasi kami atau melalui email. Nah, selain itu kita juga bisa memilih role dari pengguna yang akan kita masukkan nanti dengan pesannya juga. Terus kita klik tambahkan. Seperti itu. Terus jika sudah selesai bisa klik tombol centang. Terus selanjutnya ketika sudah ditambahkan, nanti akan ada suatu card yang menampilkan project tersebut. Jadi di cardnya sendiri itu kami meletakkan profile foto dari projectnya. Terus ada icon kalender untuk masuk ke kalender project tersebut. Terus ada settings dengan judul project. Terus ada ini untuk roles dari pengguna tersebut serta foto-foto profile dari anggota project tersebut. Dan di sini di bawah juga disediakan informasi tentang tugas apa aja. Ada beberapa tugas yang ada di grup ini. Lalu ada tombol untuk ke forum chatnya. Jadi kita juga bisa klik untuk card project tersebut dan akan masuk ke dashboard project. Di dashboard project ini jika dilihat di atas ada tombol informasi, icon informasi. Jika diklik akan masuk ke informasi dari project tersebut, dan di sini kita bisa menambahkan anggotanya lewat sini seperti itu. Jika kembali di sini ada sub menunya. Ada yang pertama dari task, terus ada folder, bisa diklik. Terus ada forum, ada sub team, terus ada kalender.
Nah, kembali ke yang pertama untuk tugas. Jadi di sini akan ditampilkan tugas-tugas yang ada di proyek tersebut. Di setiap tugasnya ini dimunculkan judul serta deskripsi tugas tersebut, deskripsi singkat tugas tersebut. Gitu. Dan kami menyediakan beberapa warna agar tampilannya lebih menarik juga. Dan kita bisa klik detail tugasnya dengan klik kartunya. Nah, di sini terlihat detail tugas tersebut. Di atas ada judul dari tugasnya, nama tugasnya. Terus di sini ada nama tim beserta tanggalnya. Di sini tanggal untuk tanggal deadline. Nah, terus di kanannya terlihat dengan jelas itu ada grafik lingkaran untuk menunjukkan progres dari tugas ini sudah seberapa jauh. Selanjutnya di deskripsi tugas ini dijelaskan tugas ini itu tentang apa. Selanjutnya di bawah sini ada prioritas. Ini prioritas bisa dipilih antara 3 opsi, atau itu penting, cukup penting, atau opsional seperti itu. Terus ada bisa ditutup, terus ada statusnya, bisa proses, cancel, atau ya itu. Terus habis itu ada kontributor. Nah, di kontributor ini ketika suatu pengguna menginputkan kontribusi dari pengguna tersebut. Jadi ketika di klik kontribusinya bisa muncul, gitu. Bisa kembali. Terus di sini ada pilihan untuk folder dari tugas ini. Terus di bawah ada 2 opsi antara hapus tugas atau untuk update tugas. Terus kembali. Lalu masuk ke submenu berikutnya yaitu folder. Di sini akan disediakan folder-folder dari project yang ada di sini. Balik ke tugas lagi. Bentar. Ada yang terlewat yaitu ini tombol tambah. Jadi kalau mau menambahkan tugas bisa menekan tombol tersebut dan bisa memasukkan nama tugas, terus tugaskan ke tim mana, terus kontributornya nanti siapa aja, deskripsi, terus prioritas dengan deadline dan folder yang akan digunakan untuk tugas ini. Kita kembali. Terus ke folder lagi. Jadi di folder ini akan disediakan folder seperti yang saya jelaskan tadi. Terus akan disediakan juga informasi kapan dibuatnya serta vibes-nya berisi berapa. Terus next ke forum. Nah, di forum ini terisi suatu grup atau grup chat dari project-project ini. Jadi nanti di setiap grup ini setiap pengguna bisa berkomunikasi melalui grup ini. Terus masuk ke subtim dulu. Nah, di subtim ini merupakan struktur project yang lebih kecil. Nanti di subtim ini pengguna yaitu yang memiliki role pemilik akan bisa menambahkan anggota-anggotanya untuk masuk ke subtim yang diinginkan. Nah, untuk menambahkannya bisa lewat tombol tambah dan seperti membuat proyek tadi bisa memasukkan nama subtim, deskripsi dengan anggota-anggota siapa aja yang mau ditambahkan seperti itu. Kembali terus langsung ke kalender. Nah, di kalender ini akan disediakan informasi tentang tanggal dan waktu yang berkaitan tentang proyek ini, entah itu soal deadline atau tentang forum yang akan dilaksanakan di proyek ini. Di sini bisa terlihat ada nama bulan, tahun, serta tanggalan-tanggalannya. Terus jika dilihat di bawah ini ada daftar, ada daftar yang berupa list dengan informasi seperti judul dari tugas-tugasnya atau deadline atau forum yang akan dibuat gitu. Terus kita juga menyediakan tombol filter untuk memfilter atau ya pokoknya memfilter untuk mengkategorisasikan mau yang ditampilkan itu yang mana aja seperti itu.
Oke, jadi itu semua udah mencakup semua submenu yang ada di dashboard project. Jadi untuk dashboard kurang lebih seperti itu. Selanjutnya masuk ke dashboard manage. Selanjutnya dalam manage dokumen bisa diklik. Nah di sini ditampilkan ada untuk search dokumen, lalu ada drop down filter, bisa di sini ada nama, ada tanggal dan ukuran. Jadi ini itu untuk memfilter apa aja yang mau di display. Lalu selanjutnya ada tombol buat baru. Nah di sini itu buat baru itu bukan hanya file, bisa upload file, bisa nambah folder baru, bisa membuat file baru. Lalu selanjutnya di sini kita bisa edit karena kita di sini sebagai ketua tim. Jadi di sini kita bisa CRUD sebuah dokumen. Nah di sini terlihat nama folder yaitu PPT presentasi dan terlihat ada berapa banyak dan kapan dibuatnya. Nah di sini sebagai ketua tim bisa share link, bisa invite kolaborator, bisa mengganti nama, bisa mengubah foldernya dan bisa dihapus. Selanjutnya karena di sini terlihat hanya 50 GB, mungkin beberapa pengguna butuh lebih dari 50 GB, bisa di. Nah di sini terlihat hanya bisa nambah juga di sini. Lanjut. Selanjutnya pada forum, menu forum ini untuk fitur kita ada komunikasi sehat. Jadi komunikasi sehat itu ngapain sih? Jadi karena ini adalah aplikasi kolaborasi, kita perlu satu menu yang dimana kita perlu komunikasi dan ada yang menyaring dari komunikasi ini. Nah di sini kita akan mencoba dalam grup RKPL ini. Nah sebagai contoh kita akan coba ngechat. Nah kalau bisa kita lihat di sini ada chat jelek banget itu kan itu sebuah komentar negatif gitu. Jadi otomatis AI di sini akan ngefilter yaitu dengan halo Van, hasilnya udah bagus kok. Coba lebih dirapikan lagi ya. Jadi di sini kita memiliki fitur untuk ngefilter komentar jelek. Jadi di sini sangat mendukung komunikasi sehat. Tidak hanya chat, kita juga bisa untuk video call-nya. Nah, di sini di video call itu kita bisa ngedetek wajah dan juga suara, cuman karena untuk fitur suara tidak bisa didemokan di sini. Sebagai contoh ini itu karena bisa ngedetek ekspresi marah, jadi akan ada notifikasi seperti ini. Ada menu award dan juga profile yang akan dijelaskan dengan rekan saya. Nah, yang selanjutnya di sini ada award. Nah, di sini itu ada levelnya juga, terus ada kayak ininya, terus nanti ada poin, badges, dan stripnya. Nah, di sini kita bisa selecting. Nah, di sini muncul yang paling banyak poinnya. Itu dia di paling depan itu, karena dia kan paling banyak poinnya. Terus habis itu scroll ke nah di sini ada achievement, terus team mission gitu kan. Terus ini ada kayak missionnya kan, kalian udah nyelesain berapa berapa task gitu. Di sini udah 80 komplit, terus ini 60 gitu. Next. Next ke profile. Nah di profile ini ada cita-cita, terus ada nama, terus poin kontribusinya berapa, terus ini ada dashboardnya itu tugas yang udah selesai itu berapa, badge yang didapat juga berapa,
terus peringkat divisi. Lalu ada riwayat aktivitas. Jadi kayak selama ini kita ngapain sih? Udah nyelesain tugas desain UI gitu, kembali di forum. Ini 4 hari yang lalu gitu. Jadi ada tanggalnya, maksudnya harinya kapan nyelesain tugas itu. Terus Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.